Perawat luka siap menolongmu, tangan terampil senyum dan ramah. Luka tubuhmu pastikan lalu bersama kita memohon disembuhkan. Kami siap melayani engkau saudaraku. Jangan takut, pasti Tuhan beri jalan menghadapi masa depan penuh harapan. Keluarga sejahtera bahagia. Lagu yang menciptakan Bapak Sutalyono. Sutalyono itu pencipta Mars PPNI. Nah, dia sudah meninggal ya. Nah, itu lagu judulnya lagu Perawat Luka. Didedikasikan untuk semua perawat luka di Indonesia. Ya luar biasa. Apa ini namanya vlog ya? Ini talk show aja sih. Talk show ya. Ini keren nih. Talk show in the car. Tren baru ini. Satu-satunya kayaknya baru kita yang bikin di lingkungan RT maksudnya. Oh iya. Kayaknya yang lain juga banyak sih. Kenapa ujuk-ujuk ada talk show ini, Pak Menteri? Antum kan ada yang mendoakan jadi menteri nih. Oh iya. Iya dong. Ya kan, saya kan ngikutin channelnya. Ini pastinya jadi menteri kesehatan nih. Gitu. Meskipun nggak mungkin ya. Bisa. Oh bisa aja. Kalau Tuhan berkehendak. Oh iya. Kenapa? Ya. Jadi nanti wamennya kan saya. Oh wakil menterinya Kak Heru. Oke. Begitu. Oke, sebenarnya ini ada acara ini tuh karena merupakan rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Klinik Monas yang ke-12 tahun. 12 tahun? Tahun ini, tahun 2024 ini Klinik Monas ini pelayanan stop amputasi itu sudah 12 tahun. Berarti secara profesional sudah 12 tahun menangani luka. Luka. Luar biasa. 12 tahun itu satu usia yang nggak main-main. Iya. Saya kira baru 3 atau 5 tahunan. Kalau anak-anak 12 tahun berarti sudah akil balik. Ya lagi angas-angasnya lah. Ya kan seperti itu kan. Ya udah akil balik lagi seperti itu, mencari jati diri dan lain sebagainya. Tapi kalau Klinik Monas sudah ketemu jati dirinya. Sudah. Seperti itu. Oke. Saya Heru, saya salah satu pengagum beliau juga dan mendoakan beliau menjadi Menteri Kesehatan di 5 tahun ke depan lah. Pak Prabowo 5 tahun benar? Iya Pak. Ya doanya ya Pak. Semoga ini Pak Bagus Johan Maulana jadi Menteri Kesehatan. Saya juga siap di calling kapanpun. Amin. Nah hari ini pengen ngobrol sesuatu yang agak serius ya. Tapi semoga tidak menjadi sesuatu yang bikin stressful. Yes. Karena harus menyenangkan karena itu sesuatu yang edukatif ya. Begitu. Dan entertain. Ya harus. Edukasi kalau nggak entertain bosen. Membosankan. Mau nonton kayak gitu tuh bosen. Iya benar. Makanya saya undang Kak Heru ini biar entertain. Saya mengundangnya bukan seorang praktisi luka atau sesama teman sejawat, enggak. Saya undangnya Kak Heru karena ini orang gokil gitu loh. Tapi kemarin saya diundang Pak Jokowi, saya nggak mau. Loh? Karena saya kan Heru. Oh, masa Pak Jokowi gitu. Cak lontong ini. Itu guyon lama sebenarnya. Iya, Cak lontong. Ntar bentar lagi Sri Mulatnya keluar nih. Nanti bentar lagi. Nah, ini tema khususnya adalah cegah sejak dini. Stop amputasi. Dari kalimatnya memang mengandung pro dan kontra ya Pak. Ya. Yang istilahnya di beberapa video Anda kan sudah menyampaikan bahwa saya bukan kontra, tapi kalau dilihat dari kalimat per kalimatnya kayaknya kalau diulik untuk kayak ya main-main narasi gitu kan kesannya menghantam beberapa pihak gitu. Iya. Terus sebenarnya kontra atau gimana sih? Anda memang menciptakan tagline ini untuk sesuatu yang viral, sesuatu yang berbeda atau marketing atau gimana ini? Sebenarnya tagline ini bukan ciptaan saya Kak Heru. Bukan. Ini yang menciptakan ini adalah Ibu Widasari Sri Hidarja. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Walker Indonesia. Yayasan Walker itu
yang mempelopori pendidikan perawat luka di Indonesia. Dia istilahnya yang babat alas, dia yang memperkenalkan di mana kita dulu perawat-perawat itu taunya perawatan konvensional, perawatan luka model konvensional. Yang namanya luka ya paling kompres memakai cairan infus kayak gitu doang lah. Perawatan luka model basah, kering seperti itu. Nah, dia datang karena dia itu alumni pendidikan perawatan luka yang konsil Australia. Nah, dia pendidikannya mengacunya ke sana, dapat ilmu banyak, dia sebarkan di sini di Indonesia. Kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, jadi pertama kali yang mempelopori pendidikan perawatan luka modern di Indonesia itu Bu Widasari. Yayasannya namanya Walker, Yayasan Walker Indonesia. Berarti senior sekali dong. Senior? Ya, senior. Usia 70-an gitu. Oh, enggak. Ya umur berapa sekarang ya? Ya masih kepala 50-an mungkin ya. 50-an. Oke. Berarti dari Bu Widasari itu beliau memperkenalkan tekniknya, ilmunya dan menyebarkan ke Indonesia. Yes, dan dialah yang menciptakan tagline itu. Jadi tagline ini sebenarnya sudah lama, Kak Heru. Berarti ini sudah menasional sebenarnya. Sudah nasional. Jadi karena ini tagline ini malah disebarluaskan dan teman-teman perawat itu yang belajar ke Walker itu, yang pelatihan ke sana, itu juga silakan memperkenalkan tagline ini ke masyarakat gitu. Oh, dibebaskan gitu ya. Jadi ya. banyak perawat-perawat luka di Indonesia yang membuka praktek perawatan luka mandiri. Tagline-nya itu. Dan tagline-nya itu. Jadi mungkin di Tegal karena yang pertama saya. Seakan-akan. Jadi ya teman-teman di Tegal taunya ini adalah tagline-nya saya. Iya, saya juga tadinya taunya, oh ini klinik Monas tagline-nya ini. Ternyata ini banyak tagline nasional ya. Banyak yang menggunakan itu. Itu kalau Bu Wida minta royalti sebenarnya bisa kaya raya ya. Tapi dia nggak mematenkan nggak mematenkan. Karena respect Bu. Nah, ya karena dia pengen yang lain juga pakai gitu loh. Respect Bu, hebat mantap. Dan dia nggak wah ini punya saya, kekayaan intelektual saya. Kekayaan intelektual dipatenkan enggak gitu loh. Biar dipakai oleh banyak orang. Toh semua orang juga udah tahu bahwa ini adalah yang mempelopori adalah Bu Wida karena tahun 2013 itu mengadakan sebuah kongres namanya Joint Effort Indonesia Malaysia. Jadi Bu Wida itu ketua Yayasan Walker Indonesia. Itulah yang menjadi pelopor edukasi perawatan luka modern di Indonesia. Jadi cegah sejak dini stop amputasi itu tagline-nya dia yang bikin, dan dia sudah menyebarluaskan ini kepada anak didiknya semuanya. Silakan untuk dipakai kayak gitu. Jadi se-Indonesia itu banyak perawat luka yang alumni Walker udah puluhan ribu kayak gitu. Dan memakai tagline yang sama seperti itu. Tapi sebenarnya teknik yang cegah amputasi ini sebenarnya teknik lama yang tidak pernah terpakai atau benar-benar ditemukan oleh beliau Bu Wida ini? Yang paling membedakan antara perawatan luka model lama sama yang modern ini, jadi istilahnya ada modern seperti ini. Itu yang paling sangat bermakna yang membedakan adalah sistem kelembabannya, Kak. Gitu. Kalau orang lama itu merawat luka metode basah atau metode kering seperti itu. Metode basah itu contohnya menggunakan kain kasar terus pakai cairan infus tempelin plak gitu. Itu metode basah. Atau metode kering itu banyak yang orang awam percayai gitu loh. Kalau punya luka udah diangin-anginkan saja seperti itu loh. Diangin-anginkan saja biar kering gitu loh. Itu mungkin kering di permukaan saja tapi dalamnya masih. Gitu. Nah, itu. Lah konsep yang baru ini, yang modern ini, itu memperhatikan itu. Jadi yang pas itu ya yang lembab. Lembab itu artinya nggak basah, nggak kering gitu. Dicari formula yang tepat sesuai dengan konteks kebutuhan lukanya gitu loh. Kalau luka seperti ini membutuhkan kelembaban yang seperti ini. Luka yang seperti ini membutuhkan kelembaban yang seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi nggak ada satu rumusan yang satu untuk all semua jenis luka, itu nggak ada. Berarti lihat kondisinya, baru di tangani seperti apa, harusnya seperti apa. Sesuai kebutuhannya itu, sesuai konteksnya itu artinya sesuai dengan stadium perjalanan luka itu, apakah masih inflamasi, masih peradangan, apakah sudah fase tumbuh, apakah sudah fase pematangan jaringan, terus kondisi cairannya eksudatnya seperti apa, apakah eksudatnya itu melimpah, apakah sedang, apa kurang, itu balutannya juga beda-beda. Luasnya seperti apa, itu kedalamannya seperti apa, warna lukanya seperti apa, itu beda-beda. Jadi menyesuaikan kebutuhan kayak gitu sih. Nah, jadi konsep yang baru ini, yang modern ini wah, bumi dan langit deh hasilnya. Maksudnya ternyata sesuatu yang luar biasa gitu ya. Ya, bisa menyelamatkan kaki dari amputasi kayak gitu. Makanya berani menggunakan tagline ini gitu loh.
tagline yang tadi ya, cegah amputasi tadi ya. Ini stop amputasi seperti ini. Yang kalau saya sebagai orang awam, maksudnya kayak tadi loh, maksudnya apakah ini benar-benar buah pemikiran dari Bu Wida atau Bu Wida cuma memunculkan sesuatu yang memang sudah ada tapi jarang dipakai maksudnya loh? Oh ya, sebenarnya kan ini perawatan luka modern itu awal muasal ini ya, ketemu teknik kelembaban, pengaturan manajemen kelembaban itu kan sudah lama, dari 1962. Namanya George de Winter, itu dokter dari Inggris. Itu yang menemukan. Dia yang pertama kali menemukan bahwa kelembaban ini lebih baik sebenarnya dari kering atau basah gitu loh. Menyampaikan teorinya. Nah, teorinya dia menulis jurnal seperti itu, dipublikasikan dan banyak yang oh iya ya ternyata kelembaban itu lebih baik, prinsip lembab itu lebih baik daripada basah atau kering. Nah setelah itu banyak yang support, banyak penelitian tentang kelembaban, akhirnya banyak berkembang gitu loh. Dalam beberapa dekade setelah itu banyak berkembang produk-produk yang berbasis kelembaban seperti itu. Nah secara daya kerjanya itu ya memang misalkan dalam membuang jaringan mati lebih efektif, dalam mengurangi infeksi lebih efektif, dalam membooster atau bagaimana dia mendukung atau menyokong pertumbuhan jaringan bisa lebih cepat, bagaimana menumbuhkan jaringan baru lebih cepat, kayak gitu faktanya itu semuanya lebih cepat gitu loh. Seperti itu ya. Makanya menyelamatkan kaki lebih banyak akhirnya, intinya seperti itu ya. Oke. Nah tadi apa? Tadi yang nemu siapa namanya? George de Winter. George de Winter dari itu, oke. Terus dibawa ke Indonesia, yang bawa siapa itu? Yang memperkenalkan? Itu kan sebenarnya masing-masing negara itu kan beda-beda ya, menyebarnya sebuah ilmu lah seperti itu. Menyebarnya sebuah ilmu masing-masing beda-beda, tergantung dari aktifnya konsil-konsil luka ini menyebarkan ilmunya. Kayak Bu Wida itu juga karena belajar ke Australia, mungkin negara lain ada yang lebih cepat lagi belajarnya ke konsil-konsil di Amerika atau dan sebagainya seperti itu. Jadi beda-beda untuk masuk ke negara masing-masing. Nah, saat kita misalkan tsunami dulu ya, tsunami itu dulu kita belum punya nih ilmu perawatan luka modern. Makanya waktu saat tsunami ada bencana seperti itu, banyak luka-luka dari luar negeri banyak datang bantuan balutan luka modern. Tapi gara-gara kita ilmunya nggak ada. Ini apa? Bagaimana makanya gitu? Sampai expired akhirnya. Seperti itu. Berarti waktu itu belum sampai ya ilmunya? Belum sampai, tapi negara lain udah nyampe gitu. Makanya bantuannya macam-macam balutan kan, balutan luka modern kan banyak jenisnya. Kalau orang yang tidak terpapar ilmu seperti itu ya taunya balutan luka apa ya, sekedar perban gitu kan, kain kasa kayak gitu kan. Yang hal-hal seperti tadi bantuan tidak terpakai. Iya, nggak tahu ini fungsinya apa, cara makainya gimana, untuk luka yang seperti apa nggak tahu. Nanti dari kejadian itu akhirnya mungkin Bu Wida melihat itu terus lebih memperkenalkan kayak seminar-seminar atau bagaimana? Ya bisa jadi seperti itu. Jadi waktu itu kan kita miris gitu kan, oh ternyata kalau ada sesuatu yang lebih cepat, lebih efektif, kenapa kita harus bertahan seperti ini? Makanya Bu Wida tergerak. Bu Wida itu dulu PNS mas. Oh gitu. PNS, tapi karena fokus mau ini, jadi dia sampai keluar dari PNS. Menyelesaikan PNS-nya, akhirnya fokus ke itu ya tadi. Dia resign dari PNS, dia lebih fokus ke ini untuk gimana caranya dia fokus ke menyebarluaskan ilmu perawatan luka modern ini gitu. Karena ternyata bisa menyelamatkannya. Berarti angka penyelamatan itu sampai berapa persen itu bro? Jadi ada angka statistiknya begini nih. Dari diabetes atau penderita kencing manis itu 20% punya luka di kaki. Ya, jadi seperlimanya nih ya. Kenapa sih kaki yang paling sering diserang? Ya karena ini paling jauh dari jantung ya kan. Terus gravitasi sehingga kan tekanan kaki juga tinggi ya kan. Jaringan aktivitas terus gitu ya. Aktivitas paling beresiko terbentur, trauma dan sebagainya kan. Jadi makanya resiko paling tinggi itu di kaki untuk terjadinya luka seperti itu. 1/5 atau 20% dari diabetes punya luka di kaki. Nah dari yang punya luka di kaki ini macam-macam nih. 60% berakhir dengan amputasi. Berarti kan tinggi nih ya. Betul. Nah sisanya kan berarti 40%. 40% itu 20% ditangani oleh tenaga kesehatan tapi menggunakan cara-cara konvensional. Meskipun bisa aja sembuh ini loh ya. Jadi tidak diamputasi, sembuh juga. Betul. Lalu sisanya berarti 20%. 20% itu 10% ditangani oleh tenaga non nakes. Misalkan herbal dan sebagainya, tabib dan sebagainya. Ada orang yang larinya ke sana kan. Betul. Itu bisa aja sembuh gitu kan. Nah, sisanya tinggal 10% nih. 10% itu yang 8% itu orang-orang seperti saya, tenaga kesehatan yang menggunakan cara-cara modern. 2%-nya ini yang tidak tertolong.
tidak ditangani apapun dan meninggal seperti itu. Nah, berarti tadi kan angkanya cuma sedikit nih yang orang-orang yang seperti saya ini. Doang, Cuma ya? 8%. Iya. Kalau ditanya, loh kan yang lain juga bisa menyembuhkan dan sebagainya. Iya, bisa menyembuhkan, tetapi kan lebih lama. Iya, betul. Tetapi kan lebih mahal. Iya. Kayak gitu Iya, loh. betul. Seperti itu loh. Kalau yang bisa lebih cepat, terus secara finansial juga secara kumulatif malah lebih murah, loh kenapa tidak? Iya, Seperti betul. Lebih efektif. itu loh, angkanya seperti itu. Iya. Jadi ini istilahnya salah satu hal yang mengganggu Bu Wida dan mengganggu kamu ya. Jadi iya mengganggu. Bayangin kan tadi kan 60% kan? Iya, gede berakhir banget dengan amputasi. Iya. Ini coba kalau misalkan yang 60% ini sebelumnya kontak dengan tenaga kesehatan, apalagi yang menggunakan ilmu perawatan luka modern, angkanya nggak sebesar itu dong. Bisa 60%. terselamatkan lebih gede lagi ya. Nah, kayak gitu. Itu ya benar. Itu loh yang memotivasi kita semuanya loh. Nah, kalau di sekitar sini yang sudah menerapkan pengobatan modern itu, Perawatan luka modern. iya, penerapan luka modern itu di Tegal. Sebenarnya kalau di Tegal ya, saya bicara di Tegal, sebenarnya itu di sini perawat-perawat yang sudah pelatihan perawatan luka modern itu banyak, Mas. Wong saya sendiri juga mengadakan pelatihan pernah di sini. CWCCA yang ketiga di sini yang waktu di PMI Kabupaten Tegal itu yang ngadain klinik Monas gitu. Oh iya. Jadi saya juga mencetak perawat-perawat luka juga, Oke. ikut mencetak perawat-perawat luka. Banyak juga kayak gitu. Cuman kan mereka kenapa tidak muncul ya, itu masing-masing individu kan beda-beda mungkin keberaniannya, terus jiwa wirausahanya seperti betul, itu kan. betul. Ada yang sudah pelatihan tapi tidak berani masang plang, tidak berani bikin klinik pratama, hanya baru perawat luka praktek perawat mandiri saja sendirian, tidak berani sampai ke bentuk kayak klinik pratama ada 2 dokter, ada apotekernya seperti saya. betul. Kan beda-beda. Gitu, Berarti sebenarnya skillnya ada ya? skillnya ada. Skillnya ada, cuma belum berani menyampaikan ke masyarakat. Padahal itu efeknya bisa lebih gede ya bro ya? Ya betul. Harusnya seperti itu. Harusnya lebih berani. Siapa? Berarti gue manggilnya apa? Perawat itu ya? Ya, Perawat ya? para perawat. Iya, para perawat ya. Iya. Tapi dokter menguasai ilmu ini enggak? Ilmu ini bebas untuk dikuasai oleh bidannya juga boleh. Dokter-dokter sebagian juga ada yang ikut pelatihan ini juga boleh. Bukan diklaim ini milik perawat, enggak. Oh, berarti Enggak bebas seperti juga itu. ya semua ya? Iya, dokter kan boleh merawat luka. Oh iya. Bidan kan juga boleh merawat luka. Iya benar. Bidan itu kan banyak ini kasus-kasus misalkan post operasi Ya. melahirkan sesar, itu biasanya mereka malah kontaknya ke bidan untuk ini pasca sesar tolong dong dirawat lukanya. Itu banyak kok. Oh seperti itu Banyak. ya. Oke. Penting juga nih bidan-bidan untuk mengetahui ilmu perawatan luka modern. Nah, misalkan nih ada kadang kan orang pikirannya gini. Karena klinik Monas ini sudah cenderung famous menyelamatkan amputasi, yang tadinya harus amputasi ternyata enggak tuh. Kadang orang awam termasuk saya pikirannya gini. Ketika ada tetangga terus sudah divonis amputasi nih. Ke klinik Monas aja pasti nggak bakalan. Apakah 100% pasti seperti itu? Oh, enggak juga. Nah, jadi ini bukan sebuah klaim pasti akan kita gagalkan tidak stop amputasi amputasinya. gitu ya? Iya, makanya ada kata cegah sejak dininya. Lah gitu loh. Jadi enggak pure stop amputasi. Iya. Sebuah garansi pasti 100% orang yang datang ke klinik Monas pasti akan di stop amputasinya. Enggak juga, ada beberapa yang gagal juga kan. Oh seperti itu. Makanya ada kalimat di sini cegah sejak dini. Upaya preventifnya ya. Kalau kita bisa mencegah sejak dini, kita bisa stop amputasi. Efeknya Kalau- ke situ ya. Kalau Oke. kita nggak cegah sejak dini ini, ya bisa Belum cegah tentu, gagal gitu. stop amputasinya, gitu loh. Berarti ini kaitan sebenarnya ya. Kaitan, makanya jangan dipisah gitu loh. Oh, Cegah iya, sejak iya. dini, stop amputasi gitu loh. Kalau kita hanya stop amputasi, wah diprotes sana sini dong. Iya kan? Iya. Karena loh, kok stop amputasi ini kan juga indikasi medis. Dokter bedah ini kan juga indikasi indikasi medis bahwa ini memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus diamputasi. Misalkan infeksinya sudah sangat meluas. Parah ya. Kalau kita misalkan mau pakai perawatan luka modern dan butuh waktu berbulan-bulan, lah infeksinya sudah malah meluas, infeksinya malah sudah sistemik, wah pasiennya sudah demam dan sebagainya, bisa meninggal kan karena infeksi. Tersiksa juga akhirnya Nah, pasien ya. gitu. Oke. Nggak sembuh juga, malah meninggal kan, bisa seperti itu Iya, kan. iya. Makanya yang namanya amputasi juga merupakan sebuah indikasi medis. Hmm. Bukan berarti kita kontra Wah. melarang, itu nggak bisa seperti itu. Kita anti amputasi bukan ya? Bukan anti ya. Iya. Makanya kalimatnya ini harus utuh nih, cegah sejak dini, stop amputasi. Jangan dipotong ya bro. Jadi cegah sejak dini, stop amputasi. Jadi ini Kayak gitu. keterkaitan kayak lebih baik
mencegah daripada mengobati gitu ya. Ya, Nah, gitu. tapi tetangga saya salah Pak, seperti itu Pak. Nah. Jadi ada tetangga saya mau berobat, dicegah gitu. Jangan berobat. Loh, kenapa bro? Lu katanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Emang somplak memang. Mohon maaf Om, saya cerita di sini nih, saya aib orang ini saya ceritanya. Salah itu. Tapi kalau kalimat ini benar. Jadi kaitannya kayak tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau mengobati tadi bisa ujungnya tadi diamputasi. Ya, tapi berarti kalau ada kasus diabetes ya, diabetes luka di kaki, benar-benar dicek dulu, analisa diagnosisnya tepat. Ini bagaimana kalau misalkan berarti pernah nolak pasien dong? Kalau nolak jangan, itu kan etika kita jangan kayak gitu. Bukan nolak ya. Apa berarti? Kalau nolak berarti dia masuk, jangan masuk, jangan masuk. Itu salah juga ya. Jangan Berarti, kayak gitu. berarti bahasanya dirujuk. Dirujuk. Ya, Nah, ya, ya, betul. ya. Jadi kita kan juga udah beberapa kerjasama dengan dokter bedah Pak. Ya. Ini ada kasus-kasus tertentu yang memang di luar kompetensi kita. Ya sudah, ini saatnya dirujuk gitu. Ya misalkan kayak tadi ya, ini infeksinya sudah tinggi sekali. Ya. Wah, gimana nih? Wah, infeksi sudah tinggi ya. Untuk Mau mencegah lebih tidak parah mau. lagi dirujuk. Nah, Ada pasien yang protes nggak? enggak, pasti kita edukasi tuh. Ya, Ini ya. dirujuk karena infeksinya sudah sangat tinggi. Infeksi tinggi itu bisa jadi karena kita tidak menemukan antibiotik yang tepat. Jadi kita tuh ada pemeriksaan kultur juga. Pemeriksaan kultur itu kita pengen tahu kumannya kuman apa yang ada di luka itu. Kita cek Pastikan laboratorium, dulu, ya, ambil oke. sampelnya, kita kirim ke laboratorium Jogja atau Semarang seperti itu, nanti hasilnya keluar. Oh ternyata kumannya adalah kuman A misalkan, dan dia sensitif terhadap obat-obatan tertentu. Dan obat-obatan tertentu di sini misalkan sulit untuk kita dapatkan, atau Ya. adanya sediaannya bentuknya suntikan. Dan kita kan jarang seperti itu. Kalau suntikan bisa diberikan misalkan melalui infus dan sebagainya, berarti Ya. kan orangnya harus rawat inap gitu. Kalau stay di sini nggak bisa. Nggak gitu, bisa karena nggak saya bisa. bukan rawat inap, saya cuma Oh, rawat iya, jalan. cuma rawat. Nah yang seperti ini bisa aja dirujuk. Atau kondisinya KU atau kondisi umumnya lemah gitu loh, pasiennya sudah sangat lemah, waduh ini mah nggak bisa rawat jalan, memang harus indikasi rawat inap. Harus Kondisi inap. umumnya nih Iya, ya, iya. bukan terkait infeksinya Iya, aja. iya, iya. Kondisi umumnya lemah karena mungkin punya luka, punya infeksi, akhirnya nggak nafsu makan, akhirnya Komplikasi kondisinya juga, lemah gitu ya. seperti itu. Oke. Kalau kondisi lemah mau rawat inap ya udah rawat inap aja gitu kan. Nanti Langsung kalau dirujuk ya? kalau kita rawat inap sana dirujuk ke sana ya sudah, nanti terserah sananya gitu loh. Mau Jadi kita seperti tidak melakukan intervensi ke sana, misalkan Oke. perawatan lukanya dengan Oke. tim Oke, kita. oke. Jadi kalau kita ngerujuk luka ke pasien ke rumah sakit ya Udah udah lepas full di gitu sana. ya? Tanggung jawabnya rumah sakit sana, Oke. ditindaklanjuti oleh dokter sana kayak Oke, gitu. oke. Atau apalagi ya? Nah, atau kondisi lukanya seperti ini Kak. Jadi ada luka misalkan di sini. Ya. Ini kan tulang panjang ya. Ya. Ada luka segini misalkan Ya. sepertiga sini Ya. lah. Lah, tapi di sini jaringannya sudah rusak semua. Mati, udah. Jaringannya mati, Oke. istilahnya terdevitalisasi atau jaringannya nekrotik. Kalaupun kita bisa melakukan perawatan luka di sini sampai jaringan matinya terbuang, lah kan tinggal tulang doang nongol gini. Ya kan? Jadi Bayangin. cyborg ya nanti ya. Kan sulit juga mau Iya, menumbuhkannya. iya, iya. Coba pakai apa coba? Iya, iya. Kalau hanya sekedar di sini misalkan jaringan hilang, kita bisa menumbuhkannya mudah karena kanan kiri Masih atas ada. bawah masih ada jaringan Oke. yang sehat, tapi lukanya tinggal menyatu gini. Iya. Tapi kalau Muter. tulang ya muter segini, nggak ada yang melingkupi, tidak ada yang menutupi Oke. tulang, sedangkan tulang mendapatkan nutrisi dari jaringan yang menyelimutinya. Iya. Lah kalau kosong seperti ini keburu nanti tulangnya juga terjadi osteomilitis atau pengeroposan tulang. Itu nanti malah infeksi Lebih lagi. parah lagi ya. Jadi kasus-kasus yang seperti ini sering kita rujuk gitu. Oh seperti itu. Nah, Iya, jadi iya. beberapa ada juga pasien yang wah, kita sudah mau menyelamatkan nih. Tadinya ini sudah menghitam nih misalkan ya, Iya. segini udah mati, Iya. dan kita kan targetnya adalah membuang yang hitam saja, yang mati saja, yang masih utuh kita selamatkan ya udah nanti kita tumbuhkan. Faktanya dalam proses perawatan luka dari hari ke hari kita monitor terus. Ternyata ini yang tadinya masih kelihatannya masih sehat, terdevitalisasi, ternyata menghitam juga. Bisa aja iya. seperti itu kan. Kan banyak faktor penyembuhan itu, stres, vaskularisasi atau peredaran darahnya ternyata di dalamnya buruk sekali. Jadi bukannya selamat tapi malah ikut-ikutan jadi hitam kayak gitu. Istilahnya babras lah ya. Nah, gitu ini meluas seperti itu. Iya, iya, Itu iya. juga ada kan. Iya. Faktor misalkan penyakit dalamnya kencing manisnya tidak terkendali,
Ya, terus nutrisinya, Nutrisi faktor-faktor juga. penyembuhan kan itu nutrisinya, terus usia juga, usia kan faktor usia juga. faktor growth faktornya sedikit, Ininya ya, iya, kulitnya oke. jelek gitu kan. Nah, vaskularisasi, stresnya. Orang kalau stres juga sulit sembuh kayak gitu. Gimana dia mau makan dengan enak, dia mau optimis, harapan hidupnya seperti apa. Kayak gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus yang seperti ini yang akhirnya kita wah nggak bisa mewujudkan ini tadi nih. Stop amputasi nih kayak gitu kan. Beberapa kasus seperti itu ya akhirnya wah kalau gini mah berarti lebih baik amputasi seperti itu. Iya, Ini karena lebih udah baik parah ya. amputasi Iya. karena ini lebih baik untuk menyelamatkan nyawanya gitu kan. Iya. Kalau seperti itu ya udah kita rujuk gitu. Iya. Terus sambil dibisikin, Pak, banyakin istighfar. Apa udah Ya kadang tua, fase gitu kan. fase terminal. Iya, makannya bebas, minum bebas. Kadang seperti itu memang, Pak. Ya memang gini ya, apalagi vonis amputasi gimana nggak stres. Dia ya, takut sekali, Pak, dipotong nih. Ya, jangankan satu organ gitu Iya. ya. Kehilangan satu ruas saja itu Iya. stres. Iya pasti, apalagi sampai Mungkin paha. saya juga stres gitu. Pasti. Saya lihatnya aja, saya stres, saya lihat, Pak. Gitu loh. Temen ibu saya kan, sepaha gitu Wah, loh. apalagi sepaha. Waduh, tiap bangun pagi gitu, aduh, lihat lagi, aduh, ini drop. Iya betul. Almarhum. akhirnya. Divonis mau diamputasi satu ruas aja ya Iya. kan. Ini kan bagian dari Iya. organ ya. Iya. Segini aja bayangin nih. Udah kepikiran Kita ya. mau kehilangan bagian dari organ kita gitu loh, mau diambil. Nah, ini juga stres yang luar biasa. Apalagi satu jari, satu telapak kaki, apalagi sepaha. Banyak sepaha sampai naik ke atas. Gimana nggak bawah stres tuh. kayak Iya, gitu iya, tuh. iya. Jadi banyak yang datang ke klinik Monas itu dalam kondisi stres seperti itu kayak. Stres, Berarti kena banyak. fisiknya, kena mentalnya, kena semua ya sebenarnya ya. Nah, akhirnya nanti gangguan nafsu makan itu yang tambah memperburuk situasinya kan seperti itu. Sementara misalkan tambah memburuk, dia kalau misalkan dirujuk ke rumah sakit kadang juga menolak juga. Nggak mau ya. Stres gitu loh. Iya. Mungkin karena pikirannya, wah pasti dipotong nih gitu. Hospitalisasi kan istilahnya. Hospitalisasi itu bikin stres pada beberapa orang. Iya. Kalau mungkin saya karena orang kesehatan sudah biasa mondar-mandir Iya, rumah sakit. suasananya udah Oke, biasa lah. ke ya, rumah ya, sakit ya. nggak apa-apa. Ya. Mau masuk ke ruang bedah pun Iya. oke. Tapi orang yang nggak biasa. Orang awam, iya. Apalagi masuk ke ruang bedah seperti apa Wah, rasanya panik gitu kan. stres ya. Wah ini mau diudal-udal Aduh. mau diberi demen aja udah stresnya luar biasa gitu loh. Nah kalau misalkan dari sisi keluarga, misalkan ketemu dengan salah satu anggota keluarga yang istilahnya, misalkan belum ada vonis untuk amputasi, ya, atau sudah dapat vonis amputasi, dari sisi keluarga ini sikapnya harusnya gimana sih? Ya peran keluarga itu penting sekali ya. Yang pertama masalah finansial. Ya. Nah, masalah finansial yang namanya meskipun dia punya BPJS gitu ya. BPJS misalkan dirawat di rumah sakit. Kan tetap yang namanya orang sakit kan meskipun sudah ditanggung BPJS tapi kan tetap aja kita kan keluar UMP yang lain Ya, kan. betul. Misalkan untuk transportasinya, Ya, misalkan untuk yang mondar-mandir. nunggunya Ya. dan sebagainya yang jelas memang uang keluar. Nah, itu bagaimanapun itu butuh peran keluarga di situ Ya. menyokong dana. Ya. Atau kalau misalkan tidak dibawa ke rumah sakit tapi ke klinik Monas, ya apalagi klinik Monas di sini perawatan luka seperti kencing manis plus luka, ada komplikasi lukanya seperti itu tidak ditanggung BPJS kalau di sini, kalau di saya. Nah, berarti kan jelas toh itu perhitungannya seperti apa. Terus misalkan 15 sampai 20 kali perawatan luka, berarti hitung tuh transportnya, mondar-mandirnya. Kalau nggak punya mobil Rutin itu ya. rutin kan 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nggak punya mobil, charter mobil, Iya. supirnya, bensinnya. Ya, ada Gojek lah sekarang lah. Iya kan? Gitu. Seperti itu ya benar. Ya, Ada pasien ya, juga yang pakai ya, Gojek tuh. Iya. Tuh bayangin seperti itu. Ya, yang jelas yang pertama keluarga harus support masalah Psikis ya. finansial. Yang kedua psikis. Iya. Nah, jadi support keluarga itu penting sekali. Ya kan? Kalau orang udah divonis amputasi, Udah lemes, kayak udah gitu. putus asa. Nah, itu peran keluarga terdekat ini penting sekali. Bukan malah nyetelin YouTube, Pak, ini Pak, yang diamputasi Pak. Gitu. Kacau ya. Aduh. Jadi harus disupport mentalnya. Iya. Meskipun itu mungkin harus terbuang, ya keluarga tetap mensupport. Ya Ya, udah nggak apa-apa, hibur. Pak. Itu terbuang kan juga hanya sebagian, memang sudah rusak. Ya. Memang yang terbaik adalah harus diamputasi, seperti itu harus terbuang. Ya nggak apa-apa, wong yang penting kita masih selamat, masih bisa misalkan pakai
alat bantu untuk berjalan juga it's okay, pakai kaki palsu juga Iya. it's okay. Yang penting Bapak sehat. Nah kayak gitu. Selamatkan. Bagaimanapun kan ada yang kita masih lebih baik lagi gitu kan, masih bisa selamat dan sebagainya. Support penting sekali itu. Ya, yang berikutnya keluarga itu berperan pada nutrisi. Orang Berarti udah kontrol, udah sakit, terus seperti itu kan masa sih yang mau menyiapkan makanan dia sendiri kan nggak mungkin. Iya betul, dipantau. Nah ini yang ngopeni harus ada yang siapa? siaga ya. Nah gitu, yang menyediakan nutrisinya. Misalkan kalau saya sih nutrisi kan di sini pasien-pasien malah tak suruh makan protein tinggi. Nah ini yang banyak orang nggak tahu nih. Jadi orang kencing manis biasanya datang dalam kondisi salah paham tentang nutrisi. Apa itu? Banyak gini, orang kencing manis itu banyak yang over, banyak yang terlalu berlebihan menghindari makanan-makanan. Karena Saking ketakutan. takutnya Iya, dia ketakutannya. gulanya naik. Iya. Saking takutnya dia gulanya naik, dia menghindari segala macam makanan. Dia hanya makan, mohon maaf, misalkan hanya tahu tempe. Tuh tempe. Terus itu nasi tadi malam. Katanya Ya, kan katanya bisa. itu kan Ya. mitosnya kan gitu. Ya seperti itu. Nah, cuman tahu tempe itu ada pasien seperti itu. Jadi Itu dia malah makin datang drop dalam ya itu kondisi, ya? Iya pasti karena dia HB-nya juga turun, anemia, pucat seperti itu kan. Dan Karena pasti kena- kan lukanya juga memburuk seperti itu. Makin parah malah. Ditanya kenapa nggak makan sayuran, kenapa nggak makan protein dan sebagainya, takut gulanya naik. Yes. Nah kan, sementara dia juga ogah ke dokter, Iya, ogah betul. ngobati, kan lucu kan? Iya memang aneh. Takut Indonesia. gulanya, takut gulanya naik, dia menghindari makanan, tapi Nggak gulanya berobat juga nggak juga. diobati. Waduh. Justru yang seharusnya adalah tetap makan makanan bergizi, Iya. gulanya diobati. Nah. Jadi makanan bergizi memang potensial gulanya naik, tapi gulanya diobati sehingga stabil. Justru itu Nah, yang benar. Jadi harus ada satu, ya salah satu lah ya. Kalau lagi sakit diobatin, kalau nggak diobatin jaga pola makan, pola minum tadi ya, pola hidup juga ya. Dan keluarga juga harus ya. Kalau misalkan nggak tahu nutrisi itu apa aja, kesini tanya kan bisa ya Pak ya. Boleh. Jadi yang dibutuhkan banget biar tidak kejadian seperti tadi, menghindari banyak makanan, tahu tempe doang. Itu sebenarnya yang dibutuhkan pasien diabetes yang ada lukanya itu sebenarnya yang tadi nutrisi tinggi itu contohnya apa aja? Jadi gini. Nah ini kebanyakan pasien yang pertama datang kan masih salah paham tentang nutrisi. Biasanya mereka malah menghindari ikan. Ikan Nah, apapun. Iya biasanya total saya nggak makan ikan. Mitos berarti ya itu ya. Takutnya lukanya merabah. Iya, Gitu kan. Lah itu saya balik nih mindsetnya. Oke. Pak, justru kebutuhan paling utama, yang paling utama ya dari luka adalah protein. Dan protein itu ada di ikan. Ya, banyakannya di ikan Oke. atau putih telur. Hmm. Jadi pasien-pasien yang kesini malah tak suruh makan ikan banyak, terus putih telur, mau sehari 5 butir, 6 butir, itu oke Bebas, monggo. oke. Nah itu kaget, pada kaget. Loh, nggak apa-apa, Malah aman. tambah. Iya, Gitu iya, ya. iya. Justru kebutuhan yang paling utama dari luka adalah protein. Hmm. Karena luka tumbuh itu kan dari dalam gitu. Dari dalam itu maksudnya dari nutrisi yang Iya, kita iya, makan iya. gitu loh. Hmm. Itu. Jadi banyak yang salah paham. Nah, tak lempengin nih mindsetnya. Ini begini. Jadi kebanyakan orang itu sebenarnya takut kepada ikan. Itu sebenarnya takut alergi. Gatel-gatel masih nggak berat gatel, gitu ya. Kayak gitu loh pikirannya seperti itu. Berarti yang terjadi di satu pasien gara-gara makan ikan A terus gatel itu alergi berarti ya? alergi. Tapi begitu saya kaji, apakah Bapak kalau makan ikan gatel? Enggak juga. Nah, kan berarti kan salah paham aja. Salah kaprah lagi ya. Gitu. Dan Sesat alergi lagi. kan juga spesifik mungkin kan. Misalkan saya alergi terhadap udang, tapi tidak alergi terhadap ikan kan seperti itu. Ada orang alergi terhadap protein tertentu tapi protein yang lain tidak, kan seperti itu, Pak. Jadi alergi itu sebenarnya spesifik, tidak dipukul rata seperti itu, digeneralisir saya tidak makan ikan kayak gitu. Ya salah. Berarti yang harusnya dicek dulu itu orang yang sakit tahu diri ya. Yang alergi itu saya makan apa gitu. Oh iya, kalau alergi itu case by case, benar-benar custom, tiap-tiap orang itu Person beda-beda. ya? Personal Personal ya? harus tahu. Setiap Iya, individu iya, harus iya, tahu iya. saya alerginya apa. Kalau makan apa terus jadi gatel apa, ya. Jadi masing-masing orang beda-beda kayak gitu. Berarti Dan dia kalau- harus memperhatikan Kalau sendiri. ada alerginya itu berarti ngaruh ke luka juga ya berarti ya. Oh ya, ya, karena alergi itu kan bisa mengakibatkan bengkak-bengkak dan sebagainya. Itu kan tanda-tanda peradangan kalau bengkak. Sedangkan luka kan kita harus melewati fase peradangan itu ke fase tumbuh. seperti itu. Oke. Itu fungsi keluarga di penyokong makanan. Ya, jadi keluarga itu ya kan harus menyediakan itu. Sayur-sayuran juga. Banyak yang menghindari sayuran, padahal sayuran kaya dengan
vitamin dan mineral. Lah kita mau menumbuhkan kulit baru ini gimana kalau vitamin mineralnya nggak ada supply-nya ya? Iya, betul. Yang malah Jadi protein yang pertama harus tinggi protein. Terus yang kedua vitamin mineral yang ada di sayuran dan buah-buah kan oke, nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau lagi dalam kondisi luka ya ini harus lebih tinggi dari biasanya gitu loh. Kalau yang mitos itu yang tadi saya bilang nasi tadi malam kan ada nasi tuh, entah itu di rice cooker atau di apa, terus diinepin besok pagi, lah itu buat sarapan. Katanya nasi yang seperti itu gulanya nggak ada, buat diabetes aman gitu. Benar nggak sih? Tetapi kan juga kandungan nutrisinya juga tambah turun juga. Berarti salah ya? Iya kan kita kan juga konsumsi itu kan kita mau ngambil nutrisinya juga gitu loh. Memang kandungan gulanya ikut turun ya kan, tetapi kan kandungan nutrisi yang lain juga ikut turun gitu. Sebenarnya ada pilihan bukan seperti itu. Pilihannya misalkan nasi merah. Nasi merah. Okay. Nah ini kayak ibu saya juga makan nasi merah dan itu kalau sudah terbiasa nyaman-nyaman aja gitu loh. Awal-awal anyep sih memang. Saya juga pernah. Sebenarnya gini, nggak gini mas. Nasi merah itu hanya kelihatannya saja kan, karena penampakannya apa sih ya kayak gini. Aku harus makan ini kayaknya aneh banget gitu. Iya. Tapi rasanya kan juga nggak beda jauh menurut saya sih. Kecuali kalau kamu kasih sayur memang rada aneh gitu. Iya, saya pernah 2 kali nyoba. Tetap anyep. Ya mungkin karena memang di otak kita makan nasi itu manis ya. Jadi ketika makan nasi merah kok anyep. Tapi memang setengah porsi dari nasi putih udah kenyang, Pak. Saya ngelihatnya positifnya itu. Tapi ketika ketemu sama kok anyep ya, saya nggak jadi, Pak. Itu mungkin sebagian seperti itu karena teman-teman saya yang memang lagi diet, lagi kena diabetes, saya sarankan seperti itu, nggak ada yang mau, Pak. Nasi merah aja mereka lebih milihnya ke nasi yang tadi Magicom yang tadi malam dikumpulin buat besok pagi sarapan. Padahal itu kan salah kaprah, bener ya. Berarti boleh aja, tetapi kan berarti kandungan karbohidratnya berkurang juga semua ya. Kurang kayak gitu. Oke. Terus kalau saya sih tidak menganjurkan seperti itu. Ya nasi putih aja monggo. Kalau mau nasi merah lebih baik kayak gitu aja. Porsinya aja yang Seperti dikurangi itu. kalau nasi putih. Ya, tapi nggak usah ekstrim banget gitu loh. Biasa aja, normal gitulah. Misalkan mau setengah piring, it's okay. Ya. Tapi kan banyak yang ekstrim banget gitu loh. Cuma Saya 2 sendok gitu. Nah, itu saya malah nggak suka gitu loh. Apalagi pas lagi punya luka gitu loh. Harusnya memang nutrisinya dibanyakin gitu ya. Okay. Supply-nya lebih banyak. Yang penting ya. obatnya juga masuk. Gitu Iya, kan. diimbangi itu ya. Nah, seperti itu loh. Karena ini lagi butuh nutrisi lukanya gitu loh. Biar lukanya cepet sembuh gitu. Iya. Oh, iya. Jadi justru malah kalau bisa nutrisinya lebih ditingkatkan lagi dibandingkan saat dia belum punya luka gitu loh. Harus lebih banyak saat dia punya luka. Iya. Karena ini kebutuhannya banyak sekali, Mas. Kebutuhan nutrisi untuk luka itu banyak. Dari mulai pertama misalkan kulit mati, misalkan jaringan mati. Nah, ini untuk membuang jaringan mati. Meskipun kita pakai teknik kelembapan nanti dilembabkan tambah lunak seperti itu. Itu tuh tetap butuh effort, butuh energi gitu loh. Oke. Banyak pasien yang keadaan umumnya KU-nya lemah, nggak doyan makan. Kalau kita lembabkan lukanya tambah lemah. Ngedrop malah. Ngedrop malah, wow, nggak doyan makan, nggak bisa makan, harus Malah diinfus, parah. harus rawat inap. Iya, Seperti itu. Jadi kita kalau mau melembabkan ini juga lihat KU-nya, kondisi umumnya seperti apa. Wah, ini kalau belum siap jangan deh kayak gitu. Jadi membutuhkan energi, bener Mas. Hanya untuk melunakkan jaringan mati saja yang kita kadang berpikir ini hanya faktor eksternal saja. Ya. Oh, ternyata enggak. Jadi ada butuh energi dari dalam untuk memisahkan mana mati, mana yang sehat gitu. Dan itu butuh nutrisi, Mas. Bener-bener. Apalagi untuk menumbuhkan jaringan baru loh ya. Kan lebih butuh nutrisi dong. Lebih gede ya kan? lagi harusnya, lebih banyak lagi ya. Makanya itu nutrisi kita benar-benar mindsetnya kita ubah nih. Kalau pasien-pasien awal biasanya kaget, oh gitu ya, oh malah suruh makan putih telur ya, oh malah suruh makan sayuran banyak ya. Tadinya kami hindari. Nah itu di situ, karena kalau kita nggak ngelempengin ini, walah sulit kita mau menyembuhkan luka seperti ini. Mau berapa lama? Idealnya kan ini kalau luka kronis kan 15 sampai 20 kali ganti balutan sembuh. Targetnya lah ya. Kita punya target itu seperti itu untuk luka kronis. Bolak-baliknya ganti balutannya itu, kontrolnya itu 15 sampai 20 kali. Itu nek semua faktor mendukung.
ya kan? Istilahnya kayak pasiennya nurut kayak tadi lah. nurut dan faktor-faktor yang lain itu juga semuanya terkontrol, Oke. semuanya mendukung, nutrisinya oke, vaskularisasi pembuluh darahnya juga tidak ada kemacetan, lalu stresnya juga bisa dikendalikan seperti itu. Tapi kalau salah satu faktor penyembuhan ini tidak support, ya pasti bisa aja lebih dari 20. Molor lagi sana. Molor sampai 40 bahkan sampai 60 kali juga ada seperti itu, nggak sembuh-sembuh. Gara-gara kesulitan itu tadi, ada faktor penyulitnya seperti itu. Dan kayaknya keluarga juga harus lebih tegas ya. Kalau misalkan yang kena kan biasanya orang-orang tua kita, Iya, ya kan, iya. papa, ibu Iya, atau misalkan kakak itu. misalkan. Biasanya Biasanya kan muncul arogansi di sana biasanya. Iya kan? Misalkan Ya, jadi kayak anak kayaknya segen untuk negur, segen untuk apa, akhirnya bapaknya juga marah-marah dan lain sebagainya. Mungkin karena faktor tadi. seperti itu. Hanya kelamaan ya penyembuhannya Nah, ya. iya, akhirnya pengaruh seperti itu. Oke, Memang oke. harus dikasih pengertian seperti itu dengan baik-baik. Ini makanan harus apa namanya? Memang harus dipaksa gitu lah, Ya, dipaksa ya, makan Pak. Yang ini harus masuk, mending makan sedikit tapi sering juga is Ya. oke, kayak gitu, ditelateni seperti Biar cepat sembuh, biar cepat sehat itu kayak gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau yang tadi bilang stop amputasi waktu awal gitu, dari awal memang waktu kamu bikin klinik ini Monas dengan tagline seperti itu memang tidak ada kontra ya, karena memang tidak maksud tagline Nggak itu ada. bukan untuk kontradiksi ya. Sampai sekarang nggak ada yang Sama mempermasalahan itu. Kalau dulu justru di tingkat Bu Widasari itu dulu malah sudah lama tuh terjadi kontranya tuh di level pusat sana. Oh, malah Bu di Widasari sana. ini kan di Bogor. Dan dia karena Diprotes. vokal sekali, dulu diprotes. Sama dokter berarti. Diprotes sama tenaga kesehatan. Oh ya, sama dokter. Dokter bedah Iya, sama berarti dokter ya? bedah. Oke. Karena tadi stop amputasi. Kesannya. Dulu itu stop amputasi saja, Mas. Oh, nggak ada kalimat depannya. Tidak ada cegah sedininya. Iya, Gitu loh. Karena bagaimanapun itu adalah indikasi medis, ya kan? Indikasi medis kan memang diperlukan, Iya, gitu kan? betul. Sesuai dengan keperuntukan medis. Nah, akhirnya Bu Widasari menambahkan kata cegah sejak dini. Seperti itu. Setelah ditambahi kalimat seperti itu ya sudah aman, tidak ada kontraindikasi, tidak ada kontra sama sekali, karena itu bukan sebuah kontraindikasi antar multidisiplin ilmu seperti Ilmu itu. ya, itu sebenarnya ilmu ya. Jadi ilmu yang di sini bedah, yang satu pengobatan ya, pengobatan modern dan pengobatan yang tadi konvensional. Ya, iya. Nah, kalau misalkan ya seperti tadi, terus ini 12 tahun udah klinik Monas nih. Mungkin mau do something, misalkan mengobati luka 2000 orang dalam kan kadang seperti itu kan, ada beberapa usaha atau bidang usaha yang menciptakan hal-hal seperti itu. Saya sih melihatnya gini sih ya, kedepannya itu karena tadi melihat angka amputasi itu masih tinggi, Mas. Masih 60% kan tadi. Di kabupaten berapa? Kalau saya nggak menghitung angka di sini sih. Oke, nasional berarti ya. Iya. Oke. Itu artinya masih banyak yang membutuhkan sebenarnya, gitu loh. Jadi saya tidak punya target neko-neko sebuah program apa seperti apa. Ya menyelamatkan kaki lebih banyak aja, gitu loh. Kalau misalkan bisa sejak dini ketemu orang yang tepat, tenaga profesional yang tepat, yang seharusnya tidak diamputasi, ini sebenarnya bisa selamat kayak gitu. Kita lihatnya itu aja deh. Yang 60% ini harusnya kan kalau ketemu dengan orang yang tepat bisa aja selamat dari amputasi. Gitu. Ya kalau sejak dini kita bisa ketemu gitu. Lah sebenarnya kalau diabetes benar ya faktor keturunan atau karena gaya hidup? Kalau diabetes itu ada faktor keturunan tapi hanya 7-10%. 7-10%. Sisanya berarti ya diabetes kan ada yang tergantung insulin sama tidak tergantung insulin seperti itu. Nah, diabetes yang tergantung insulin itu yang tergantung insulin ini berarti yang tadi faktor keturunan bisa 7-10%. 7-10%. Lah yang sisanya itu ya berarti gaya hidup gitu. Gaya hidup ya? Iya. Malah di masyarakat berpikirannya malah 90-80% itu malah keturunan. Gitu. Ini fun fact ya. Berarti nanti editornya keluar nih. Artinya gini, fun fact gitu. kalau misalkan dia memang keturunan, ya faktor keturunannya itu cuma sebesar itu gitu loh, Mas. Cuma 7%, 10%. Nah, gitu loh. Sisanya berarti ya si anak itu memang gaya hidupnya buruk. Wow. Gitu loh. Jadi jangan murni menyalahkan orang tua gara-gara oh ini saya kencing manis karena keturunan. Gitu loh.
berarti teman saya kurang ajar, Pak. faktor Dia bilang gitu soalnya, wah bro, gue diabetes tuh karena bokap gue gini, nyokap gue gini. Ya salah ya. hanya sekitar 10% faktor keturunannya. Nah, ditambah pola hidupnya itu tadi, konsumsi gulanya juga banyak, olahraga juga enggak, kan kayak gitu kan. Stres juga tidak dimanajemen dengan baik. Stres kan juga, stres itu Bisa kalau mengusulkan. orang stres Oke. itu insulin nggak keluar gitu loh. Insulin kan dihasilkan, hormon insulin kan yang untuk menurunkan gula. Hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas di sini, kelenjar pankreas. Jadi saat orang stres itu, ini Insulin keluar. tidak Oh, keluar, Oh, malah tidak. menghambat, iya. Gara-gara Kalau stres. stres ini Oke. insulin nggak keluar sehingga gula tidak turun, gula darahnya seperti itu. Gulanya naik seperti itu ya. Oke. Gitu. Berarti gaya hidup yang tidak sehat, tidak olahraga, berlebihan konsumsi gulanya juga. gulanya. Berarti kalau misalkan nih, misal saya minum teh, minum kopi, terus alkohol menyebabkan itu enggak sih? Gula enggak sih? Diabetes enggak sih? Enggak secara langsung, enggak. Enggak secara langsung. Enggak secara langsung. Jadi lihat konsumsi gula aja. Kita konsumsi gula tuh sebenarnya kita memang banyak berlebihan gitu loh. Misalkan nih kalau untuk usia-usia kita nih ya, Sarapan kepala nih, empat. misal cerita sarapan kita pagi, sarapan teh manis. Nah, Ya. biasanya kan seperti itu. Kita teh manis. Nanti siang ketemu manis lagi, sore Es ketemu teh. manis. Oke. Kalau dari Sore makanan berarti apa ya? Nasinya tadi ya, nasi putih ya. Nah, proporsinya ini, proporsinya nasi ini nih. Nah, ya jadi kadang orang makan nasinya yang penting banyak, lauknya sedikit. Ya. Jangan, diganti dong. Harus imbang. Gitu. Ya, jadi protein ini kan gini nih, nasi protein ini juga ada dua, ada hewani, protein hewani, ya yang hewan dan juga yang nabati. Nah ini juga dilengkapi, kadang orang cuma nabati doang atau protein hewani doang. Ini harus komplit kayak gitu. Terus vitamin mineral, ada buah-buahan atau sayuran. Ini boleh salah satunya buah-buahan saja atau sayuran. Nah kadang kan ini nggak seimbang seperti itu loh. Oke. Nah, padahal orang kalau misalkan mau cari yang penting kenyang dan kenyang bisa bertahan lama, padahal harusnya protein hewani itu. Tapi orang kan salah paham. Yang penting nasinya yang banyak. Pemahaman orang awam gitu Iya, ya. pemahaman orang awam kalau mau kenyang nasinya yang banyak. Padahal Iya. kalau kamu mau kenyang dan bertahan lama, protein hewani justru. Berarti- Kamu bisa bedakan deh. Kayak waktu kemarin puasa, Iya. ya kan? Iya, orang iya. kan pengen bisa kuat lapar Banyakin lama, nasinya kan? makanya malah. Ya, keliru malah. Iya, Kalau iya, itu iya. tetap aja mudah lapar gitu loh. Iya. Yang diperbanyak adalah protein hewani. Protein hewaninya harusnya ya. Itu Tapi yang bisa misalkan bertahan tadi lama. pagi sarapannya seperti tadi protein hewani, nabati, sayuran, nasi. Ini ketemunya sama budget, Pak. Gimana dong? Ya, sekarang realistis saja. Budget ekonomis yang tidak berlebihan tapi sehat. Protein misalkan tadi apa? Protein hewani. ya. Nggak harus daging kambing. Ya, nggak harus ya. Ya kan? Ya. Kan protein hewani itu bisa ayam, bisa ikan. Ayam, ikan, telur ya. Itu. Ya salah satunya, terus nasinya nasi putih. terus Porsi normal. protein nabati, tahu tempe. Tahu tempe. Itu boleh seperti itu. Terus apa tempe. lagi? Sayur murah meriah. Sayur Iya. murah meriah kan? Sebenarnya itu ya. Iya. Berarti Anda yang sebenarnya pasien ini yang berlebihan ya. Iya benar ya. Pasiennya berlebihan, makan nasinya terlalu banyak. Habis makan kenyang, tadi minum teh manis, habis itu ngopi, kopinya manis, habis itu tidur, Pak. Ya kurang aktivitas. Iya. Ya, Bener akhirnya, nggak? Akhirnya iya si gula ini Mengendap. numpuk. Bener ya berarti? Berarti selama ini yang orang-orang awam dengar, habis makan jangan tidur. Ya, Benar. yang penting ada aktivitasnya ya. Jadi tidak gulanya tidak tinggi terus mengendap jadi glikogen, menjadi stok persediaan di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi dipakai, gulanya dipakai, aktivitasnya dipakai. Kalau misalkan teman-teman mau membatasi kan mungkin merasa lemes gitu kan. Iya. Makanan dibatasi. Tapi aku butuh aktivitas, nanti lemes, imbangi dengan olahraga kayak gitu.
Nah, ini olahraga ini yang lah malesnya luar biasa kita ini kan Sama. untuk Padahal olahraga paling gampang bro, beneran. Mau jalan kaki, lari kan bisa. Ya. Kalau Ya. butuh motivasi, yang ambil sepeda kayak sedikit. Nanti kan yang ngejar satu kampung. oh Lari dong. sepeda orang. Ya itu contoh aja kalau Anda butuh motivasi maksudnya loh. Tapi kalau nggak butuh ya jangan. Itu kan contoh aja. Butuh motivasi. Iya kan? Ambil sepeda orang Seperti itu kan harus ada motivasi. Jadi motivasinya ekstrim gitu kan. Berarti benar kalau habis makan jangan langsung tidur. Kebanyakan teman-teman gue seperti itu. Jadi numpuknya kan di perut pak. Ya kan kebanyakan seperti itu. Habis makan tidur. Terus habis itu tidak Makanya melakukan apapun. sunahnya Rasul kita ini habis makan itu kan kita jalan-jalan. Bergerak gitu ya. Baik untuk pencernaan masalahnya mas. Kalau kaki gerak Iya. ini peristaltiknya jalan juga, gerakan usus itu jalan. Jadi di situ. Oh, berarti nyambung berarti ya. Oh begitu kita Bagus. jalan bergerak. Usus ini bagus geraknya. Dia mencerna makanan, mengabsorpsi, menggiling gitu. Enzim-enzim pencernaan semuanya bekerja itu bagus mas. Jadi bergerak itu. Setelah makan itu bagus. Sunahnya itu jalan-jalan. Tapi ada yang bilang kalau diabetes itu ada dua, basah sama kering. Benar apa enggak? Sebenarnya gini, diabetes itu jenis-jenisnya macam-macam. Bahkan ada diabetes yang hanya saat stres saja. Oh ada. Iya bisa. Muncul Tadi terus hilang gitu. iya. Wah ada. Seperti tadi saya bilang kan, yang namanya orang kalau lagi stres itu kan insulin nggak keluar. Iya. Jadi gula bisa naik kan Oke. seperti itu. Kalau stresnya sudah turun, sudah hilang, insulinnya keluar, Betul. lalu gulanya turun. Ada kencing manis yang tipenya seperti itu hanya sesaat karena stres saja seperti itu. Tetapi secara garis besar kencing manis ada dua, yaitu tadi yang tergantung insulin sama tidak tergantung insulin seperti itu. Itu bukan kering basah ya? Bukan sebenarnya, itu sebenarnya istilah masyarakat awam. Lagi-lagi masyarakat awam. Mereka berpendapat bahwa yang namanya kencing manis basah Iya. itu kalau punya luka nggak sembuh-sembuh kan Iya, gitu kan iya, istilahnya. betul. Terus kalau lu kencing manis yang kering, kalau luka nanti Langsung cepat sembuh. kering, iya. Ya bukan itu mas sebenarnya, bukan lihat lukanya seperti apa, bukan. Jadi tergantung insulin sama tidak tergantung insulin gitu. Yang tergantung insulin berarti dia sangat tergantung insulin. Tergantung insulin, kalau insulinnya tidak ada, lalu berarti gulanya naik. Langsung seperti naik. itu. Oke. Dia kencing manisnya naik gara-gara ada permasalahan produksi insulinnya seperti Oke. itu. Nah, yang tidak tergantung insulin berarti insulinnya sebenarnya ada, Tapi tidak keluar. tetapi keluar, Oh, tetapi keluar. tidak efektif. Oh. Misalkan kalah. kebanyakan lemak. Oh. Lemak itu mengakibatkan insulin tidak bekerja dengan maksimal. Kalah dengan lemak berarti ya? Ya, insulin itu nanti ada reseptornya yang tidak berfungsi. Jadi ada penerima si insulin ini di sel-sel tubuh kita. Nah, ini reseptornya rusak gara-gara lemak gitu loh. Itu maksudnya tergantung insulin dan tidak tergantung insulin. Secara garis besar itu dibagi dua. Secara garis besar. Tadi insulin Tapi dan kalau mau lebih detail lagi ya Panjang pembahasannya lagi, ada banyak banyak tipenya seperti itu. Nah, ini intinya yang pemahaman juga tadi salah ya berarti ya? Iya, Oh, jelas iya. itu salah. Bukan basah dan Bukan kering. masa kering karena lukanya, bukan seperti itu. Karena itu bukan tempe orek ya saudara-saudara. Oh, tempe kering. Iya kan ada dua ya kalau di warteg kan. Nah berarti salah itu pemahamannya. Ada gula apa diabetes basah, diabetes kering salah. Artinya tadi cuma insulin dan non insulin karena ketika sudah dikasih insulin dari luar berarti yang di dalam udah rusak ya Pak? Ya, bisa seperti tidak itu. maksimal. Tadi Tidak ya, maksimal, seperti tidak ya. maksimal. Oke. Ada juga orang yang tadi tidak tergantung insulin, ya, tetapi dia tetap diresepkan insulin. Itu juga ada yang seperti itu. Insulin kan juga macam-macam sih, jadi Oke. gaya kerjanya macam-macam seperti itu. Ada yang tidak tergantung insulin, tapi endingnya juga tetap tergantung insulin, tetap membutuhkan insulin dari luar seperti itu. Ada yang ini diabetes itu level enggak sih sebenarnya? Ada levelnya enggak atau memang diabetes seperti ini yang penting jangan luka gitu atau gimana sih kalau diabetes? Oh gini, diabetes itu ya ada komplikasi dengan tanpa komplikasi gitu aja. Oh gitu. Komplikasinya diabetes itu kan bisa terjadi tadi angiopati. Angiopati berarti kematian pembuluh darah. Ya makanya di situ ada luka dan sebagainya kan. Itu terus neuropati. Neuropati berarti kematian neuron saraf. Saraf. Makanya kadang kakinya kok kayak nggak kerasa ya gitu kan, mati Mar rasa. gitu. Nah gitu. Iya. Itu karena sarafnya juga terganggu seperti itu. Oke. Terus bisa juga ke mata, ada terjadi katarak seperti itu. Karena gulanya yang terlalu tinggi itu tadi ya. Bisa seperti itu.
komplikasi gula kan seperti itu. Diabetes beserta komplikasi lah, itu kan sudah ranahnya spesialistik. Kalau di Klinik Monas seperti FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu yang bisa ditangani adalah kencing manis yang terkendali. Ya, misalkan kencing manis itu sebenarnya harus dirujuk dulu ke spesialis. Nah, nanti ada pasien rujuk balik, istilahnya PRB, setelah terkontrol boleh ditangani oleh dokter umum. Gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan diabetes beserta komplikasi, itu sudah ranahnya spesialis. Komplikasi kayak tadi, misalkan angiopati, nefropati, ada katarak dan sebagainya, itu sudah ranahnya spesialis. Nah, nyambung kemana-mana udah ya di situ ya. Dengan luka seperti itu. Oke. Berarti nggak ada level-levelan, nggak ada ya? Enggak. Ya dengan komplikasi atau tidak dengan komplikasi seperti itu. Kalau tadi ya pembagiannya kan, kalau ada komplikasi berarti ranahnya spesialistik. Kalau sudah terkontrol tanpa komplikasi berarti bisa ditangani oleh dokter umum seperti itu. Saya pernah ngobrol sama ibu-ibu pasien yang mau kontrol gula. Bu, gulanya berapa? Lah, jenengan berapa? Saya 200 ya bilang gitu. Saya gulanya 200 sudah ketar-ketir. Oh, saya 600 aja biasa aja. Sombong banget. Itu gimana, Pak? Kalau kita ketemu orang-orang kayak gini gimana? Saya mau marah tapi saya nggak punya ilmunya kan. Enggak kok, dia kok kayak dapat sebuah awards gitu loh. Loh, gua 600 aja biasa aja Mas gitu. Ini gimana ini pemahaman yang seperti apa sih ini? Kok ada ibu-ibu yang seperti ini coba? Ada orang yang gulanya tinggi tapi merasa saya biasa-biasa aja. Iya, saya tidak terganggu dan apapun. Tidak ada komplikasi apapun. Gitu. Ya sebenarnya kalau gula tinggi itu ya waspada ya. Kita kan gula normal 80 sampai 120 ya normalnya. Kalau lebih dari itu ya berarti kan tidak normal gitu. Lah apalagi sampai lebih dari 200, lebih dari 300, ya tetap aja itu yang tinggi-tinggi itu. Meskipun detik ini dia merasa saya biasa-biasa saja, saya nyaman-nyaman saja, itu tetap resikonya lebih tinggi terjadinya komplikasi-komplikasi yang serius tadi daripada yang di bawah 200 seperti itu. Tetap, jadi nggak bisa jumawa seperti itu, justru ya itu hati-hati gitu loh, itu warning. Anda waspada Bu, Anda selamat kemarin karena saya nggak punya ilmunya, saya cuma bengong. Wah, ini orang sombong amat, punya gula 600 ya gitu kan. Harusnya kan malah lebih aware ya. Ya, harus lebih aware, harus lebih waspada. Kalau 600 itu artinya kan tidak terkendali, Mas. Berarti dia harus ranahnya di spesialistik. Harusnya malah opnam berarti ya di situ ya. Nggak harus. Nggak harus opnam. Kayaknya kayak saya pikirnya gini loh. Lah, ini 600 kayaknya loh. Kayak ini pintu, ini udah nempel nih, tinggal tul gitu terus buka. Wah. Aduh. Kesannya kan gitu kan. Tapi kalau gula paling tinggi 600 apa 800 atau sampai 1000 sih Pak sebenarnya? Ya bisa tinggi seperti itu ya. Cuman kan kalau kita alatnya pakai alat pendeteksi yang darah tepi ini kan kadang ada batasnya. Kalau lebih dari 600 biasanya tulisannya high, cuman kayak gitu doang gitu. Tapi kalau menggunakan darah yang sini, ini sebenarnya bisa diukur sampai level tinggi berapa gitu ya. Berarti kalau pakai yang alat yang di karena itu kemampuan alatnya kan beda mentok gitu ya. Antara mikroskopik apa yang pakai itu. Berarti kalau udah ketemu high udah bahaya banget. Lebih dari 600 biasanya seperti itu. Lebih dari 600. Ibu tadi berarti masih 600 karena masih pakai alat yang gini ya Bu ya. Anda jangan sombong Bu ya. Jadi harusnya lebih aware gitu ya. Harus lebih aware, terus lebih tanya. Nah ini kebiasaan kadang gini Pak, ya sebenarnya misalkan saya sakit, saya ke dokter diabetes ya, setelah diomongin sama dokter bla bla bla, Anda begini, otomatis kan muncul kayak tadi, jangan melakukan ini, jangan makan ini dan itu misalkan, ya kan? Tapi kadang kan seperti tadi, aduh, kalau pagi-pagi saya nggak medang, saya lemes ini. Padahal udah diomongin sama pak dokternya, ya kan? Misalkan Bu, medang itu sehari sekali sarapan aja misalkan. Tapi karena saya terbiasa medang dan sudah tersugesti kalau saya nggak medang lemes. Karena saya mengabaikan itu, ya kan? Pikirannya cuma satu, yang penting obatnya saya makan. Gitu. Sebenarnya gini kan, pola hidupnya itu ini harus disesuaikan dengan obatnya gitu loh. Ini harus kebiasaanmu seperti apa, ya. Ini nanti obatnya mengikuti gitu loh. Kayak misalkan nih, ibu saya sebelum puasa insulinnya itu dosisnya 14 unit lah, kesatuannya itu kan 14. Nah, begitu puasa seminggu
dicek gulanya seperti apa. Oh, ternyata gulanya turun. Maka insulinnya menyesuaikan jadi 10. Kayak gitu loh. Jadi pola hidupmu mau seperti apa? Oh, saya biasanya seperti ini. Saya biasanya makan nasinya separuh. Saya biasa makan nasinya full dan sebagainya. Tergantung pola hidupmu seperti apa, obat ini akan menyesuaikan biar klop kayak gitu loh. Jadi harusnya ketika konsultasi jangan nunggu dokter yang bilang jangan ini jangan itu, kita yang membuka diri gitu ya Pak. Makanya ada membuka diri, it's okay. Kebiasaannya saya seperti ini kayak Berarti gitu. harusnya gimana Pak? Kalau gitu dokter nanti biasanya melihat dari hasil laboratorium, ada hasil laboratorium untuk melihat tren biasanya ini gulanya seberapa. Jadi kan ada gula darah sewaktu, yaitu saat itu juga berapa. Ada gula darah puasa, gula darah puasa mungkin beda lagi berapa. Ada gula darah postprandial atau setelah makan, itu gula darahnya berapa. Ada juga pemeriksaan gula darah yang menunjukkan ini biasanya pola makannya seperti apa beberapa bulan ke belakang. Nah, dari situ kan kebiasaannya. Okay. Jadi itu maknanya beda-beda tuh. Oh, ini biasanya seperti ini, berarti pola makannya seperti ini. Oke, kasihnya insulinnya dosis sekian atau obat gula yang per oral dosisnya sekian. Karena melihat kebiasaannya trennya itu berdasarkan pola hidupnya sebelumnya itu sekian. Nah, gitu loh. Itu kecanggihannya seperti itu. Berarti Kita bisa melihat polanya. Harusnya pasien lebih terbuka, nurut omongan dokter. Obat juga diminum sesuai dengan aturan. Ya, betul. Terus support system dari keluarga dan orang-orang terdekat. Betul sekali. Ya begitu ya. Dan harus hidup lebih sehat, lebih baik. Dan waspada. Jadi gini, cegah sejak dini ini kan kita bisa kupas nih ya. Ya pencegahannya. Cegah sejak dini nih. Yang pertama edukasi ya jelas banyak belajar. Yang berikutnya jaga kesehatan kaki nih. Jadi kalau kemana-mana pakai sendal lah minimal lah. Pakai alas kaki yang nyaman, tidak gesekan, maksudnya barangnya tidak keras, kecil gitu ya. Ya, jadi tidak terjadi gesekan dan tekanan. Terus cukup melindungi punggung kakinya, ya mungkin yang agak tertutup seperti itu di atasnya. Itu. Yang berikutnya jaga kesehatan kaki itu juga bisa jaga kelembabannya, misalkan menggunakan hand body. Jangan sampai kering gitu. Iya, iya jelas. Kalau lembab itu lebih baik daripada kering. Gesekannya itu resiko bisa terjadi gesekan, terjadinya misalkan proteksi dari luar, kuman dari luar, itu lebih baik dalam kondisi lembab yang terjaga seperti itu. Yang berikutnya vaskularisasinya dijaga. Vaskularisasi berarti peredaran darah ke kakinya ini dijaga gimana biar tetap baik. Bisa cek vaskularisasi misalkan di tempat pelayanan kesehatan, vaskularisasinya baik apa tidak, terus terasa atau tidak sensibilitasnya, apakah terjadi angiopati atau neuropati, tadi kematian saraf. Ada alatnya juga di kami juga ada. Cek ini mati rasa atau tidak, itu bisa kelihatan. Atau melakukan perawatan kaki, misalkan diabetic foot spa. Kalau di klinik Monas juga ada diabetic foot spa. Jadi perawatan kaki baiknya itu sebulan sekali kita spa kaki untuk cegah itu. Tadi ya, untuk cegah, untuk tetap kulitnya tetap bagus, vaskularnya tetap bagus, kelembabannya tetap bagus, elastisitas kulitnya tetap bagus, dirawat seperti itu tuh baiknya sebulan sekali seperti itu. Yang berikutnya cegah sejak dini ini bisa dengan jelas kontrol gula. Kalau yang sudah pernah kena kencing manis, yang sudah penderita kencing manis, sebulan sekali minimal kontrol gula. Jangan, kadang ada yang nggak peduli gitu loh, udah kencing manis, sudah tahu bahwa kencing manis itu nggak mungkin jadi sembuh lagi. Ini kan penyakit kronis. Berarti nggak bisa sembuh ya? Nggak bisa, tapi bisa dikendalikan, gitu kan? Hanya bisa dikendalikan, bukan berarti setelah kencing manis terus nanti akan normal kembali lah, kecuali tadi kencing manis yang karena stres loh ya. Kencing manis yang sesaat hanya karena stres itu bisa kembali lagi. Tapi kalau ini kencing manis yang kronis seperti ini nggak bisa sembuh total. Lah ini kadang ada yang melawan ini gitu loh. Biarin lah. Nanti sembuh total gitu. Apalagi informasi yang simpang siur di media sosial, ada yang bilang dokter bohong kayak gitu kan, ada yang seperti itu. Kencing manis bisa sembuh total seperti itu. Waduh, ini ilmu dari mana? Menyesatkan ya, itu menyesatkan ya. Jadi kencing manis tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Dikendalikan. Nah, berarti kan salah satu pengendaliannya adalah kontrol gula darah rutin, paling tidak sebulan sekali kalau sudah
penderita kencing manis. Kalau belum penderita kencing manis tetapi kita punya risiko, misalkan kita kok makannya banyak, kita kok makan gulanya juga banyak, kita punya keturunan penderita kencing manis juga dari ibu-ibu kita, bapak kita, ya paling tidak 6 bulan sekali kita cek gula darah kita, seperti itu. Terus langkah-langkah berikutnya, jika terdapat luka bagi penderita kencing manis, nah langsung waspada nih. Entah itu kecil, entah itu gede. Ya, harus karena ada. penderita kencing manis ya. Ini catatan nih, kalau orang udah penderita kencing manis terus ada luka di kaki, nah ini hati-hati. Kan berarti kan ada penyulit, ada penyulit kesembuhan luka, yaitu kencing manisnya. Nah ini kalau sudah punya penyulit seperti ini, wah jangan gegabah, jangan hati-hati. Jangan hati-hati, perlu hati-hati. Jangan sembrono. Jangan gunakan sesuatu yang, nah ini ada catatan penting nih. Orang tidak tahu nih, kadang ada luka diobati menggunakan, saya nggak nyebut merek ya. Intinya kandungannya povidone iodin yang warna merah seperti itu, yang terasa pedih. Nah ini hati-hati. Oh itu Ini malah larang, saya larang. Kalau Anda tidak punya kencing manis, it's okay menggunakan kandungan povidone iodin yang terasa pedih. Terasa pedih bagi orang normal. Tapi kalau Anda punya kencing manis, terus pakai povidone iodin yang terasa pedih, nah segala sesuatu yang terasa pedih bagi orang normal, itu sebenarnya merusak faktor pertumbuhan, growth factor, segala sesuatu deh, apapun itulah. Kalau terasa pedih bagi luka, bagi orang berarti yang normal, mengganggu. Itu berarti merusak, berarti iritan, mengiritasi. Oh iya. Itu loh. Lah kadang orang nggak tahu pakai itu, lah padahal dia punya kencing manis, lah growth factornya rusak. Growth factor itu kan faktor-faktor pertumbuhan ya, di situ banyak faktor-faktor pertumbuhan. Ini rusak tuh. Rusak, akhirnya lukanya malah nggak sembuh, malah jadi parah. Seperti itu. Ya indikatornya gampang tadi saya katakan, segala sesuatu yang terasa pedih bagi luka jangan dipakai untuk orang-orang yang punya kencing manis. Nah, seperti itu. Padahal luka yang normal juga pedih ya, padahal ya. Nah makanya tadi saya bilang indikatornya bagi orang normal yang terasa pedih. Karena bagi orang kencing manis kadang nggak kerasa pedih kan, karena tadi ada gangguan neuropati tadi sih. Udah mati saraf, tadi ya. Ada gangguan saraf tadi ya. Jadi biasa aja gitu. Dia terasanya biasa aja, padahal dia pedih, aslinya pedih seperti itu. Nah kalau punya luka serius, seperti apalagi kalau tambah serius, ya segera temui praktisi luka yang profesional. Jadi nggak usah ditangani sendiri itu cukup beresiko ya. Kadang ditangani sendiri, keluarga sendiri yang tadi kadang tidak tahu menggunakan bahan-bahan yang tidak aman, malah memperburuk kondisinya. Jadi kadang itu saya dapat pasien itu kan kadang aneh-aneh kondisinya. Ada yang habis ditaburi pakai bubuk apa, habis sampai menebal gitu loh, sampai masih uyah gitu ya. Lah itu kan malah kadang malah dipakein sesuatu, ditaruhi sesuatu, dibubuhi sesuatu yang malah mengiritasi. Itu justru malah memperburuk kondisinya. Inflamasinya tambah memanjang, infeksinya tambah meluas, malah peradangannya tambah meningkat, eskalasinya, nyerinya, bengkaknya, merahnya, bleedingnya, perdarahannya. Itu gara-gara keliru memberikan treatment kepada luka. Bagi saya sih, kalau Anda punya kencing manis terus punya luka, wis udah hati-hati. Kalau tidak tahu ilmunya, bawa aja ke tenaga profesional, perawat luka. Bawa ke klinik. Boleh ke klinik Monas boleh, tapi tidak harus ke klinik Monas, pokoknya ke perawat luka yang sudah berkompeten seperti itu. Ahlinya saja, karena itu sudah berisiko. Ya, itu yang namanya pencegahan ya, cegah sejak dini itu seperti itu. Nah, terus kalau sudah kadung ada luka, tadi ya yang pertama bawa ke ahlinya. Yang berikutnya di situ menggunakan perawatan luka modern. Perawatan luka modern tadi cirinya adalah tadi menggunakan teknik kelembaban. Seperti itu. Karena teknik kelembaban ini sudah jelas-jelas menurunkan infeksi sampai 7%, mampu memberikan proteksi kepada jaringan yang sehat lebih tinggi lagi, mampu menumbuhkan jaringan lebih cepat, baik daging maupun kulit baru, seperti itu. Itu jadi cegah sejak dini itu kalau kita jabarkan itu seperti itu. Ya. Nah, gitu. Itu pesan-pesannya itu seperti itu. Mitos-mitosnya yang kayak tadi. Wah, tenang apa, Wah? Kepaduk. Tali kecap. Salah. Iya kan kadang seperti itu kan. Gini. Kecap. Kecap itu sebenarnya kan lembab juga. Dari bahan dasarnya teksturnya itu lembab. Kalau lembab itu bagus juga. Lembab. Tapi ntar dulu ini orang kadang ngasih kecap tuh pertimbangannya apa? Sebenarnya bukan mikir kelembabannya juga. Mereka nggak tahu kelembaban ya kan? Mikirnya
mitos lah dengar dari mana gitu. Nah gitu loh, jadi nggak ada dasarnya juga. Iya nggak ada, ya awagan. Kalau kayak saya kupas dari sisi ilmiahnya, kecap bagus, kelembabannya bagus, oke, bagus. Tapi ntar dulu mereka kadang pakai itu tanpa dasar ilmu, hanya pokoknya katanya. Misalkan kena mercon dioles odol, kan ada yang seperti itu kan, bengkak terus dioles odol. Ini apa? Ilmiahnya apa? Nggak tahu juga, gitu kan? Asal aja. Asal. Ya sebenarnya kayak kecap kelembabannya bagus, madu juga kelembabannya bagus, tetapi belum tentu teksturnya seperti itu pas untuk kondisi yang sedang terjadi itu. Misalkan madu itu sifatnya panas, lalu kan lagi bengkak-bengkaknya, lagi panas-panasnya ditambahi sesuatu yang panas, tambah kebakar ya. Tambah tanda-tanda peradangnya tambah meningkat, panasnya bertambah, bengkaknya bertambah, merahnya bertambah, nyerinya bertambah, makin parah gitu loh. Jadi karena ada ilmunya gitu loh. Oke, madu memang lembab, kecap memang lembab, saus memang lembab, seperti itu. Tetapi ini keperuntukannya harus sesuai dengan konteks lukanya gitu loh. Itu tapi yang kalau tidak diketahui oleh awam. untuk kejadian emergency saat itu boleh ya? Terus habis itu langsung dibawa ke rumah sakit atau ke klinik gitu. Nah, apa dulu nih? Ini kejadiannya apa dulu? Apa misal kayak tadi kepaduk misalkan. Ada orang diabetes, kakinya kepaduk kan luka sobek atau luka lama itu berdarah. Terus ada anaknya atau cucunya tiba-tiba ambilin kecap. Mbak pakai kecap aja Mbak, udah selesai. Habis itu dibawa ke klinik. Menurut saya pertolongan pertamanya nggak seperti itu. Oh bukan ya, salah ya. Pertolongan pertama kita bersihkan dulu dengan air mengalir. Oke. Karena bisa aja kan kepaduk di situ mungkin ada agen infeksinya. Misalkan kepaduk di situ ada kotorannya, ya kan, ada debunya dan sebagainya. Air mengalir aja dulu. Bersihkan dulu. Nah, air mengalir, bersihkan dulu 5-10 menit. Dan setelah itu ditutup, dibalut menggunakan misalkan di rumah ada apa sih? Ada perban, ada kasa, tutup aja. Misal nggak ada. Ya, pakai kaos gitu, boleh nggak? Kain yang steril, sorry bukan steril, bersih ya. Kalau steril kan di rumah nggak ada mungkin. Kalau orang awam adanya kain mungkin yang bersih lah, seperti itu. Tujuannya untuk memberikan proteksi, tidak terkontaminan dari luar lagi, seperti itu. Barangkali ada perdarahan mungkin bisa dibebat seperti itu. Pertolongannya gitu aja sih sebenarnya. Gitu aja. Kalau misalkan saya menganjurkan dikasih macam-macam, lah ini kadang yang nggak pas. Misalkan tadi habis kepaduk kan inflamasi, peradangan, bengkak, atau misalkan ada perdarahan, dikasih misalkan sesuatu, misalkan apa, dikasih minyak, minyak sayur, minyak goreng atau baby oil, minyak itu sifatnya panas, sifatnya panas itu malah membuka vaskuler, memperedaran pembuluh darah, vasodilatasi. Nah kalau dikasih seperti itu malah vasodilatasi pembuluh darah. Kalau ada perdarahannya malah makin parah. Bengkak makin bengkak seperti itu. Enggak pas. Itu. Jadi harusnya cuma seperti tadi ya, dibersihkan, setelah dibersihkan dibebat, dibalut. Bebat gitu pakai kain yang bersih. Kain yang bersih, kalau nggak ada kasa kain yang bersih. Seperti itu sih pertolongan. Terus langsung bawa lari ke klinik atau ke ahli-ahli kesehatan itu ya, ke tenaga kesehatan. Tuh, jangan tersesat ya kemarin-kemarin. Ya. Closing statement. Wah, udah 1 jam ya? Iya. Oke. Udah 70 menit. Kita itu sedang tahun 2024 ini Klinik Monas ini sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun membawa misi Cegah Sejak Dini Stop Amputasi. Ya, artinya kita 12 tahun ini kan waktu yang panjang. Sudah pasien juga banyak, jenis-jenis lukanya yang kita tangani juga banyak, kunjungannya juga sudah sangat banyak, sudah puluhan ribu, 30. Kalau 12 tahun itu kalau menurut angka kita sudah 31.500 lebih kunjungan. Itu sudah banyak sekali. Kita sudah makan asam garam seperti itu pengalaman. Dan pengalaman ini tentunya membuat kita lebih banyak wawasan, banyak sudut pandang, banyak pertimbangan dalam menangani sebuah luka. Kami prinsipnya memang menyembuhkan luka, satu menyelamatkan biar tidak tambah parah. Kalau misalkan sudah selamat, berarti gimana caranya sembuh lebih cepat daripada biasanya, seperti itu. Yang berikutnya kita juga memikirkan gimana caranya ini kalau lebih cepat waktu sembuhnya, otomatis kan biaya yang dikeluarkan juga tidak membengkak. Dan seperti itu kan, karena kita juga tahu ini tidak ditanggung BPJS, kan? Nah itu permasalahan-permasalahan yang ada di sosial kan seperti itu. Maka dari itu kami pengen mewujudkan itu semuanya dan melihat amputasi di luar sana, kita tetap fokus gimana caranya menyelamatkan kaki lebih banyak lagi.
itu yang akan dilakukan cleaning. So, jadi kalau pesan kami untuk para penderita kencing manis, jangan lupa kontrol gulanya, jangan lupa dietnya yang seimbang, jangan lupa perhatikan kesehatan kakinya seperti apa, jangan lupa juga olahraga ringan juga it's okay. Terus kalau punya luka di kaki, jangan segan-segan untuk ketemu tenaga ahlinya seperti itu. Jangan ditangani sendiri kalau memang tidak tahu. Itu aja sih. Semudah itu sebenarnya hidup ya. Kenapa jadi ribet? Karena Anda yang bikin ribet ya. Jangan sok tahu, jangan sombong. Seperti yang tadi saya bilang, punya gula 600 nggak usah sombong, harus tetap cek kesehatan, cek gula, harus tahu diri, kebiasaannya harus dikontrol. Makan apapun boleh, tapi harus terkontrol, proporsional. Olahraga juga ya Pak. Olahraga ringan. Olahraga ringan harus seperti itu. Biar berkeringat. Oke. Selamat ulang tahun buat Klinik Monas. Yes, 12 tahun. 12 tahun. Semoga 12 tahun yang berikutnya kita bikin sesuatu yang amazing. Kita mungkin talk show di satu tempat, mungkin di Gunung Everest sambil kedinginan dan menikmati tusukan-tusukan hawa dingin Hawa dingin yang 12 seperti itu, dan menjadi viral ya. Semoga makin banyak yang terselamatkan kaki-kakinya, dan semoga semua yang melihat video ini menjadi tercerahkan, teredukasi, tidak ada logika yang sesat lagi, tidak ada mitos-mitos yang sesat lagi. Tetap jaga kesehatan. Beliau Menteri Kesehatan Bagus Johan Maulana, Menteri Kesehatan. saya Heru, wakil menterinya. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa. Ya, salam sehat. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, sport. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب سلامات ulang tahun お誕生日おめでとう。Selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Shiravorda Edarte, selamat ulang tahun. Selamat